Jangan harap Anda bisa bertahan sebagai anggota dewan bila Anda tidak memahami rahasia ini. Dalam 3 kali pemilu, terbukti tidak semua petahana bisa bertahan dan kembali menjadi anggota dewan. Apa rahasianya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas satu hal yang menarik tentang anggota dewan yang bisa bertahan. Ini di semua tingkatan ya, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota. Mengapa sebagian bisa bertahan, tapi sebagian yang lain tidak bisa bertahan? Dalam catatan saya, di dalam 3 kali pileg, sejak 2014, 2019, dan yang terakhir 2024, di DPR RI di Senayan, kurang lebih hanya sekitar 50% petahana yang bisa bertahan. Sedangkan 50% lainnya tidak bisa bertahan. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal mungkin Anda berpendapat bahwa mereka menjadi petahana itu enak sekali, karena petahana itu mendapat gaji dari negara, mendapatkan fasilitas dari negara, mendapatkan exposure dari media, mendapatkan tim yang dibayar oleh APBN, dan mereka mendapatkan banyak sekali program dari mitra kerjanya. Tetapi kenyataannya tidak semua dari petahana ini bisa bertahan. Nah, kali ini konten saya hanya khusus saya berikan kepada petahana di semua level, RI, provinsi, dan kabupaten kota. Saya akan membuka rahasia kenapa mereka bisa bertahan. Yang pertama, mereka memiliki apa yang disebut sebagai peta elektoral dapil. Nah, peta elektoral dapil ini adalah produk yang kami tawarkan kepada Anda semua, petahana yang kemarin baru terpilih di 2024. Apa itu peta elektoral dapil? Secara umum, peta elektoral dapil adalah sebuah peta elektoral yang memberikan informasi tentang distribusi persebaran suara Anda pada waktu Pileg 2024 kemarin. Nah, saya tahu sebagian dari Anda memiliki data yang cukup penting, tetapi dari pola yang selama ini saya lihat, banyak sekali anggota dewan yang tidak paham terhadap persebaran dan distribusi dukungan terhadap dirinya sendiri. Jadi mereka cukup mengetahui bahwa mereka kemarin menang, suara mereka memenuhi, dan kemudian sudah begitu saja ditinggalkan. Nah, ini sebuah kebiasaan yang keliru, karena peta elektoral dapil itu penting sekali. Karena di dalam peta elektoral dapil Anda bisa tahu basis Anda ada di mana. Basis yang Anda kurang kuat ada di mana. Nah, di dalam peta elektoral dapil ini juga nanti Anda bisa melihat peta kekuatan dari kompetitor Anda, baik kompetitor yang sekarang terpilih bersama Anda di dalam menjadi anggota dewan, maupun kompetitor yang tidak terpilih. Nah, ini di dalam peta elektoral yang ditawarkan oleh Politician Academy, Anda bisa melihat semua kompetitor yang bertarung di Pileg 2024 kemarin. Kemudian Anda juga bisa melihat persebaran suara dari partai-partai politik yang ada yang kemarin bertarung di 2024, baik mereka yang masuk ke dalam parlemen di Senayan melewati parliamentary threshold, maupun mereka yang ada di daerah. Ya, semua partai kalau di daerah bisa mencalonkan dan kemudian bisa lolos kalau memenuhi jumlah suara tertentu. Nah, baik di level pusat maupun daerah Anda bisa membaca ini, dan ini penting sekali. Kenapa penting? Karena banyak sekali anggota dewan yang tidak paham dengan basis suara dirinya sendiri maupun basis suara lawan. Dampak buruknya apa? Dampak buruknya adalah apabila mereka melakukan kunjungan kerja, apabila mereka memiliki program dan menyalurkan program, kadang-kadang program ini tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena mereka tidak tahu basis dukungan massa mereka di mana. Kadang-kadang bantuan dan
program yang diberikan ke konstituen melalui mereka dari kementerian itu jatuhnya kepada basis-basis lawan, basis-basis kompetitor. Ya, sehingga tidak memberikan dampak apapun. Mungkin Anda akan disambut gembira, Anda akan disambut dengan baik, mereka akan senang diberikan program. Tetapi dukungan itu tidak berujung konversi suara yang bisa mendukung Anda kalau ternyata yang Anda bantu itu basis dari kompetitor lain. Nah, ini yang sering disalah mengerti oleh orang-orang, kenapa udah diberikan bantuan, udah diberikan dukungan, udah diberikan program, tapi kok tidak pilih saya di dalam pemilihan legislatif. Nah, mungkin Anda tidak membaca dengan cermat peta elektoral dapil Anda. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda sudah memiliki itu? Kalau Anda belum memiliki itu, Politician Academy menyediakan peta elektoral dapil tahun 2024 pada saat kurang lebih sekitar setahun yang lalu Anda berkompetisi, di mana dengan memiliki peta elektoral dapil tersebut, Anda bisa merencanakan program, merencanakan kunjungan, merencanakan kegiatan Anda dengan baik. Nah, di dalam peta elektoral dapil tersebut, kami juga sudah membagi wilayah di dapil Anda di dalam 3 wilayah besar, wilayah hijau, wilayah kuning, dan wilayah merah. Di wilayah hijau itu adalah basis dukungan Anda, di mana suara yang tersebar di wilayah tersebut yang sampai di level TPS itu suara Anda besar di situ, pendukung Anda besar. Kemudian ada wilayah kuning di mana wilayah Anda tidak terlalu kuat di situ, tetapi juga kompetitor tidak terlalu kuat di situ. Nah, ini adalah wilayah pertempuran, wilayah-wilayah kosong, wilayah-wilayah yang Anda bisa menambah suara di situ. Sedangkan ada satu lagi yang namanya wilayah merah, di mana wilayah merah ini adalah wilayah di mana kompetitor Anda sangat kuat di situ. Usul saya, Anda jangan melakukan kegiatan di situ. Anda jangan melakukan atau memberikan program-program di situ dulu. Karena untuk 2 tahun pertama, Anda harus fokus membahagiakan orang-orang konstituen yang sudah memilih Anda. Nah, di situ pentingnya peta elektoral dapil. Peta elektoral dapil ini harganya sangat mahal pada waktu pemilihan legislatif yang lalu, 2024, di mana peta elektoral ini untuk tahun 2019 itu dijual oleh konsultan politik itu dengan harga bermacam-macam, tapi rata-rata di atas 50 juta. Ada bahkan yang menjual sampai seharga 120 juta. Karena dengan memiliki peta elektoral dapil seperti ini, pergerakan strategi pemenangan itu akan lebih terarah dan terukur. Nah, untuk kali ini, Politician Academy ingin memberikan kabar bahagia kepada Anda bahwa kami melepas peta elektoral dapil yang pada waktu dulu bisa seharga di atas 50 juta, bahkan 120 juta. Saya tahu konsultan politik yang menjual seharga itu. Nah, untuk kali ini, khusus Anda yang petahana, kami akan membuka harga sangat-sangat affordable, yaitu hanya 5 juta rupiah untuk DPR RI, kemudian untuk DPRD Provinsi itu hanya 3 juta rupiah, dan untuk Anda petahana dari kabupaten kota, itu hanya dengan 2 juta rupiah Anda bisa mendapatkan peta elektoral dapil lengkap perolehan suaranya hingga di level TPS yang paling kecil. Nah, ini semua kami berikan karena kami ingin membuat Anda menjadi anggota dewan yang berkualitas, anggota dewan yang amanah, anggota dewan yang bisa cerdas bergerak berdasarkan rasio dan perhitungan tertentu. Tidak berhenti di sini saja. Kabar gembira ini kami teruskan, di mana kalau Anda membeli paket peta elektoral dapil ini, Anda akan mendapatkan bonus 8 strategi menjadi anggota dewan yang berkualitas. Jadi saya tidak memberikan 1, 2, 3, 4 strategi, tapi langsung 8 strategi yang saya akan berikan
kepada Anda untuk menjadi anggota dewan yang berkualitas. Nah, sebagai informasi, 8 strategi ini saya ekstrak, saya kumpulkan, saya kaji, dan saya analisis lebih dalam dari sampel puluhan bahkan ratusan anggota dewan yang kami interview langsung, yang kami riset langsung, bagaimana mereka bisa bertahan. Ada anggota-anggota dewan yang sudah bisa bertahan di 4 pemilu, bahkan 4 pileg. Ada yang bertahan di 3 pileg. Kami melihat ada pola tertentu yang mereka jalankan, yang ini kami buka rahasianya di dalam e-book dan materi video konten yang saya berikan, yang Politician Academy berikan kepada Anda. Jadi, Anda mendapatkan 8 strategi itu dalam bentuk e-book. Bagi Anda yang suka membaca buku, membaca di dalam tablet atau di komputer, e-book ini akan membantu. Sedangkan bagi Anda yang susah untuk membaca, atau terlalu sibuk, atau tidak terlalu suka membaca, Anda bisa mendengarkan juga. Ada materi videonya yang saya kumpulkan. 8 materi ini kurang lebih ada sekitar kurang lebih 2 jam. Ya, jadi Anda cukup dengarkan ini atau dengarkan bagian-bagian yang Anda rasa perlu pendalaman, karena saya memberikan materi-materinya dengan sangat-sangat detail. Materi untuk personal branding, strategi komunikasi, strategi berjejaring, bagaimana menguatkan fungsi-fungsi pokok, bagaimana Anda deal atau berrelasi dengan partai politik, bagaimana kemudian Anda harus membagi waktu, bagaimana Anda membuat stakeholder mapping, bagaimana Anda membuat matriks prioritas waktu, dan lain sebagainya. Ilmunya banyak sekali, dan boleh saya katakan ini adalah ilmu yang saya kumpulkan berdasarkan pengalaman saya menjadi konsultan politik dan terlibat di politik pertama kali di tahun 2009. Jadi Anda bayangkan, ini pengalaman saya selama 16 tahun saya ekstrak di dalam bentuk e-book dan dalam bentuk materi konten video. Nah, ini akan melengkapi peta elektoral dapil yang akan dapatkan. Dengan bonus ini saya yakin kalau Anda bisa mengimplementasikan knowledge dan pengalaman saya ini, dan kemudian mengimplementasikan dengan baik, mengeksekusi dengan baik, saya yakin Anda bisa bertahan di dalam Pileg 2029. Kenapa harus sekarang? Ya, karena Anda yang menjadi petahana diuntungkan. Anda harus memanfaatkan keuntungan ini dengan lebih baik dibandingkan penantang-penantang Anda. Percayalah dengan saya bahwa pertarungan di 2029 akan jauh lebih berat, akan jauh lebih sengit, akan jauh lebih kompetitif dibandingkan 2024 yang lalu. Dan Anda perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Oleh karena itu, saya usulkan Anda, saya rekomendasikan Anda untuk memiliki peta elektoral digital ini dan menguasai 8 strategi menjadi anggota dewan yang berkualitas. Dengan ini semua, saya yakin Anda bisa menjadi anggota dewan yang sukses. Anda kemudian personal brandingnya menjadi semakin meningkat, dan popularitas serta elektabilitas Anda menjadi semakin tinggi, sehingga nanti Anda bisa bertarung dengan biaya yang lebih murah, dengan cara yang lebih mudah di Pileg 2029 ini. Saya tunggu order dan pesanan dari Anda. Semoga apa yang diberikan oleh Politician Academy bisa menambah kasanah knowledge, pengetahuan Anda, sehingga Anda bisa menjadi anggota dewan yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh konstituen dan masyarakat, negara, dan bangsa. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.